Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Zaman. Terima kasih buat teman-teman para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah klik video ini. Dan mudah-mudahan kita bisa nonton dari awal sampai akhir, dan insyaallah mudah-mudahan ada informasi ataupun ilmu yang bermanfaat yang bisa didapatkan dari video yang kami sebarkan ini. Dan kepada seluruh penonton, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon bantuan supportnya dari teman-teman semua ya, dengan cara mengklik subscribe di channel ini dan klik tanda lonceng sebelahnya agar teman-teman semua dapat notifikasi ketika ada video-video baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di program Bincang-Bincang Ramadan. Insya Allah selama Ramadan kita akan terus memberikan video-video yang bermanfaat, insya Allah. Maka dari itu para penonton, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk ngeklik tanda lonceng tadi agar mendapatkan notifikasi ketika ada video baru. Nah, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, dan pada kesempatan kali ini Allah juga sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa merasakan bagaimana indahnya Ramadan di tahun 2020. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu, kita berbuat yang terbaik di Ramadan kali ini, karena belum tentu di Ramadan tahun depan kita akan ketemu. Lalu tidak lupa pula mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia seorang suri tauladan, seorang satu-satunya yang patut kita jadikan idola di kehidupan kita saat sekarang ini ya. Dari segala lini kehidupan, dari segala gaya kehidupan, maka pada diri Rasulullah itu ada gitu. Maka patutlah hanya cukup Rasulullah saja yang jadikan idola. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton setia Suara Zaman. Nah, pada kesempatan kali ini di Bincang-Bincang Ramadan kita sudah bersama Ustadz Abu Alia. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita yaitu berkaitan dengan Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan ketaatan dalam bulan Ramadan kali ini dan apa yang dimaksud dengan bulan perjuangan? Kita akan lebih lanjut ya, berbincang-bincang dengan Waalaikumsalam. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah baik. Dan mudah-mudahan juga demikian. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ustaz Angga. Alhamdulillah Ustaz. Gimana untuk kondisi di sekitar Ustaz? Ya, jadi di tengah masyarakat wabah kaum muslimin di wilayah sini masih alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Belum ada yang mudah-mudahan tidak ada ya warga yang terpapar baik ODP ataupun PDP dari wabah ini. Jadi alhamdulillah masyarakat masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, seperti sehari-hari. Ya, demikian Ustaz Angga. Ya, mudah-mudahan kita ya. semua bisa terhindar dari wabah ini Ustaz ya. Ya, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini di muka bumi insyaallah, dan segera Allah kembalikan lagi keadaan masyarakat seperti semula ketika tidak adanya wabah. Tapi berkaitan dengan wabah juga kita sudah jelaskan di video sebelumnya bersama Ustadz Abu Hanif kemarin ya, bagaimana kita mensikapi wabah juga. Dan pada kesempatan kali ini kita mungkin akan langsung saja ke tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya kepada teman-teman penonton setia Suara Zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa teman-teman mohon supportnya untuk klik subscribe di channel ini dan klik tanda loncengnya untuk bisa dapat notifikasi ya video
dari video-video dari kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon teman-teman memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar untuk membangun channel ya. Dan jika ini bermanfaat, maka mari kita share video-video ini agar kita bisa menjadi pelaku dalam amal jariah, insyaallah. Nah, kita kembali ke tema berkaitan dengan Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Langsung saja kepada Ustadz Abu Halia. Mungkin Ustadz ada prolog yang ingin Ustadz sampaikan untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini dalam kajian online oleh Suara Zaman. Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini materi kita tentang Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Ramadan merupakan bulan yang mulia, merupakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kaum muslim, yaitu saum di bulan Ramadan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim menjalankan bulan Ramadan berupa saum itu dengan penuh kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum mukmin agar mereka menjadi kaum yang bertakwa. Ya, jadi berdasarkan dorongan dari perintah ini, kaum muslim semua mau tunduk dan taat untuk menjalankan kewajiban menjalankan saum di bulan Ramadan. Ya, jadi ini merupakan salah satu bukti bahwasanya kaum muslim itu masih mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah bagaimana dengan kewajiban, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin, yang apakah itu bisa kita jalankan ataukah tidak. Nah, itulah yang ingin kita bahaskan sebetulnya pada bincang Ramadan ini ya. Jadi ketaatan kita pada bulan Ramadan ini bukan hanya ketaatan dalam menjalankan kewajiban siam puasa dari sebelum terbit fajar hingga terbenam fajar, dan lantas bagaimana dengan ketaatan kita kepada perintah Allah yang lainnya. Nah, intinya itu yang ingin kita bahaskan. Ya, seperti itu Ustaz Angga. Iya, Ustaz, berkaitan dengan tema kita nih Ustaz ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini hasil ya, output yang diharapkan seperti ayat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu menjadi orang yang bertakwa Ustaz ya. Nah, pertanyaan kita Ustaz, apa yang dimaksud takwa di sini? Takwa yang seperti apa Ustaz? Apakah cuma sekedar menjalankan ibadah puasa lalu kita dikategorikan sebagai takwa? Jadi kita butuh mungkin definisi yang lebih luas bagaimana yang dimaksud dengan takwa itu. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185 183 tadi yang menjadi dalil dari kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, di situ disebutkan bahwasanya tujuan akhir dari puasa itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Lantas takwa itu apa? Kan seperti itu ya. Jadi Imam Nawawi dalam syarah kitab Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kemudian perintah dan larangan Allah itulah yang kita kenal dengan syariah, syariah Islam. Maka dengan kata lain, takwa adalah mengamalkan dan menerapkan syariah Islam di dalam kehidupan. Nah, jadi intinya takwa itu adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan bagaimana kita menjauhkan larangan-larangan Allah. Perintah dan larangan itu dalam bentuk
syariah ya, yang kita kenal dengan syariah Islam. Nah, seperti itu definisinya ya. Takwa menurut dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim ya. Ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan takwa. Berarti saya jelaskan tadi bahwa takwa itu adalah bentuk totalitas kita dalam Ya, tanpa menjalankan kita segala lagi apa yang melihat diperintahkan Allah mana Subhanahu yang wa taala cocok gitu dengan ya Ustaz. kita, mana yang tidak ya. Semua perintah Nah, dijalankan dan semua larangan ditinggalkan. Ya, ya betul. jadi tidak boleh pilih-pilih gitu Ustaz. Misalnya Ya. sholat kita Itulah yang jalan gitu, terjadi tapi di tentang tengah-tengah riba kaum kita muslimin nggak pada ambil saat gitu ini Ustaz. ya. Karena sebetulnya nanti takwa itu akan dibagi lagi ya. Di takwa seperti apa yang diharapkan oleh Al-Quran itu ya, apakah takwa cukup hanya takwa individu atau seperti apa ya, itu perlu nanti penjelasan lebih lanjut. Ya, mungkin Ustaz bisa kita jelaskan Ustaz berkaitan dengan takwa itu sendiri ya, bagaimana wujudnya itu Ustaz. Bagaimana kita mewujudkan takwa itu? Mungkin seperti Ustaz katakan tadi, apakah hanya dalam bentuk individu atau ada bentuk lain yang harus kita Ya, jadi wujudkan bentuk ketakwaan ini sendiri Ustaz? takwa itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Pertama takwa secara individu ya. Yang kedua takwa secara kolektif. Dalilnya berdasarkan dari Al-Quran ya. Yang pertama takwa secara individu. Perintahnya mana ya? Berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi ini baik di mana saja kita berada, baik di tempat sunyi ataupun tempat keramaian, baik di waktu siang ataupun di waktu petang ya. Jadi ini adalah takwa secara individu ya. Jadi takwa yang subjeknya itu adalah individu ya. Jadi perintahnya untuk individu. Itu takwa secara individual ya. Semua perintah-perintah syariah, perintah-perintah Allah yang subjeknya untuk individu itu kita jalankan, seperti sholat ya, seperti puasa, haji, zakat. Itu kan subjeknya adalah untuk individu ya. Kewajiban itu untuk individu. Maka itu tergolong kepada takwa individu ya. Lantas yang kedua, ada yang dikenal dengan sebutan takwa kolektif ya. Jadi takwa kolektif itu adalah takwa yang perintah dan larangan Allah itu dijalankan oleh semua lapisan masyarakat ya. Dalilnya mana? Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Ya, seruan dari ayat ini adalah jamak ya, untuk masyarakat. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman ya. Jadi penduduk-penduduk negeri itu berarti tujuannya adalah untuk masyarakat ya, secara kolektif. Maka berdasarkan seruan dari ayat ini, takwa itu tergolong ke dalam yang kedua, yaitu takwa kolektif, yaitu takwa yang bagaimana bisa terwujud di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah itu seperti itu ya. Jadi takwa itu bagi dua, takwa secara individu, mungkin itu bisa kita jalankan secara individu oleh seluruh lapisan masyarakat. Lantas yang kedua, takwa kolektif. Seperti apa contohnya?
Apakah itu bisa kita jalankan sekarang dalam kondisi kehidupan kita sekarang? Ya seperti itu, Ustaz Angga. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, atas penjelasannya berkaitan dengan wujud dari ketakwaan. Berarti ada dua kategori atau dibagi menjadi dua, yaitu ketakwaan individu dan ketakwaan kolektif. Ustaz, berkaitan dengan dua ketakwaan ini, ya kan? Nah, apa maksudnya dampak dari kedua berbicara tentang ketakwaan ini? Adakah dampak, apalagi yang kolektif nih Ustaz, dampak berkaitan dengan misalnya ketakwaan itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat, atau kedua dampaknya ketika ketakwaan itu terwujud di tengah-tengah masyarakat, itu berkaitan dengan kalau ketakwaan takwa secara individu itu sudah jelas ya. Takwa secara individu, maka kita temukan banyak pribadi-pribadi muslim yang taat, yang soleh. Dia soleh secara individu ya, perilakunya sesuai dengan Islam ya, akhlakul karimahnya juga taat ya, seperti itu ya. Lantas bagaimana dengan takwa kolektif? Bagaimana jika ketakwaan kolektif ini tidak terwujud tengah-tengah masyarakat? Apa yang akan terjadi? Tentu dia ada syaratnya ya. Maka tentu ada syaratnya sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf tadi ayat 96. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan melimpahkan, Allah akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Itu kan syaratnya ya. Jika penduduk suatu negeri, misalkanlah negeri muslim ya, Indonesia. Negeri muslim kan sekarang banyak ya. Muslim Indonesia ya, Muslim Malaysia, Muslim Brunei, Muslim di Arab Saudi ya. Jika penduduk muslim di negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan melimpahkan barokah dari langit dan dari bumi. Jadi syaratnya itu, jika mereka bertakwa, maka berbagai macam keberkahan hidup Allah akan turunkan. Lantas kebalikannya, jika penduduk negeri-negeri itu, negeri-negeri kaum muslimin itu mendustakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka melanggar perintah dan larangan Allah. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan memberikan siksa kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Artinya apa? Artinya kaum muslim, kaum mukmin yang ada di negeri itu melanggar syariah Allah, maka Allah akan turunkan siksa terhadap mereka. Maka termasuklah wabah ini sebetulnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh umat manusia ya. Yang seperti kita ketahui, awalnya wabah ini bermula dari negeri Cina, di mana sebagian penduduknya mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Berarti kan mereka sudah melanggar dari perintah Allah ya, maka Allah turunkan sebagian siksanya kepada manusia ya. Maka terjadi berbagai macam kerusakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya. Contoh yang paling konkret, perintah Allah yang mana yang kita abaikan sekarang ya. Di dalam Al-Quran banyak seruan yang Allah sebutkan ya. Itu yang nanti akan kita jelaskan kembali ya. Jadi intinya, ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, penduduk negeri melanggar perintah Allah, maka Allah akan turunkan berbagai macam kerusakan dan siksa ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali lagi ke para pemirsa Suara Zaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kami menyeru kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi bagian daripada kebaikan di channel Suara Zaman, maka mari support channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tanda loncengnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat kita semua. Dan jika mau ikutin Instagramnya juga bisa follow Instagram @suara_zaman. Nah, pada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang ingin ditanyakan
atau kritik dan saran untuk video-video kita atau pertanyaan di setiap season bincang-bincang Ramadan kita, ya, bisa klik di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan di video selanjutnya kita bisa merangkum semua pertanyaan-pertanyaan, lalu kita akan buat sebuah video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insya Allah. Ya. Kembali lagi nih ke Ustadz Abu Alia. Ustadz, jadi berkaitan dengan penjelasan Ustadz tadi, ya, bahwa ada dampak dari ketika ketakwaan itu terwujud atau ketakwaan itu tidak terwujud. Dan dampak yang paling besar adalah berkaitan dengan ketakwaan kolektif, gitu ya Ustadz. Karena ketika ketakwaannya tidak terwujud di ketakwaan kolektif ini, maka dampaknya juga terjadi pada kolektif atau kepada masyarakat umumnya, gitu Ustadz. Kalau ketakwaan itu secara individu tidak terwujud dalam individu, maka yang mungkin merasakan jadi kalau dia ketakwaan gitu, individu, karena itu perintahnya secara individu, tentu ia akan mendapatkan balasan dosa, ya, karena itu fardu ain, ya. Tapi kalau ketakwaan kolektif ini merupakan kewajiban untuk seluruh kaum muslim, maka Allah akan berikan berbagai macam kerusakan itu untuk seluruh kaum muslim, ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, ya. Kita misalkan di dalam Al-Quran banyak sekali seruan-seruan Allah, ya. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, lantas orang mukmin menjalankan puasa itu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh totalitas, ya. Lantas bagaimana dengan perintah-perintah Allah yang lainnya, ya? Tentang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan hukum kisos atas pelanggaran, ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dijalankan oleh kaum muslim, ya. Ada perintah kepada kita untuk melaksanakan hukum rajam, ya, bagi para pelaku zina yang muhson. Tapi itu tidak bisa terlaksana, ya. Kemudian ada perintah Allah untuk meninggalkan riba, tapi itu tidak terlaksana, ya, secara kolektif di masyarakat bahkan sebuah negeri, ya. Dan banyak lagi perintah-perintah Allah yang lain yang tidak terlaksana pada saat ini. Maka kondisinya kemudian muncullah berbagai macam kerusakan di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Muncullah berbagai macam dampak kerusakan, ya. Mulai dari kerusakan akhlak, ya, di tengah-tengah masyarakat, rusaknya sosial kehidupan masyarakat, ya, rusaknya sempitnya kehidupan secara ekonomi, ya. Hukum-hukum Allah dicampakkan, yang dipakai adalah hukum-hukum sekuler buatan manusia, ya. Kriminalitas terjadi di mana-mana, ya. Wanita-wanita muslimah dihinakan terjadi di mana-mana, jiwa-jiwa kaum muslim dianiaya terjadi di mana-mana, ya, tanpa ada yang melindunginya. Itu adalah bagian dari kerusakan-kerusakan, ya. Berbagai macam kerusakan. Jadi kerusakan itu tidak hanya dalam bentuk bencana alam yang Allah turunkan, ya, seperti puting beliung atau gempa, tapi juga berbagai macam bentuk kerusakan sosial. Itulah yang terjadi di masyarakat, ya. Kerusakan sosial, tatanan kehidupan yang rusak sekarang ini, ya, kehidupan yang carut marut, ya, penguasa yang tidak peduli kepada hukum-hukum Allah dan sebagainya. Nah, itulah kondisi kita sekarang ini ketika ketakwaan kolektif itu tidak terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, lantas apakah kita Baik, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya berkaitan dengan dampak daripada ketakwaan ini tadi ketika tidak terwujud secara individu dan secara kolektif. Nah, Ustadz, berkaitan dengan penjelasan Ustadz tadi, maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, sudah pastinya hal yang paling kita inginkan adalah seperti ayat tadi, ya, berkaitan dengan ketika penduduk negeri ini beriman gitu sana, maka akan Allah berikan keberkahan. Maka hal yang paling kita inginkan sebagai seorang mukmin pastinya adalah
keberkahan-keberkahan ini, yaitu apa, Allah ridho terhadap uh, jamaah atau secara kolektif manusia di muka bumi ini, Ustaz. Nah, pertanyaan kita, Ustaz, uh, bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin agar pertama ketakwaan secara kolektif itu terjadi, Ustaz. Dan yang kedua agar ya keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan secara kolektif. Jadi kan ada syarat yang harus terpenuhi, ya. Bagaimana, Ustaz? Yang pertama, bagaimana ketakwaan kolektif itu bisa terwujud, ya. Namanya ketakwaan kolektif itu adalah ketakwaan yang bisa terwujud dalam bentuk sebuah masyarakat, ya, dalam bentuk sebuah kehidupan, ya. Ya, kita lihat kondisi kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Apakah ketakwaan kolektif itu bisa terwujud? Apakah perintah-perintah, hukum-hukum syariah Allah itu bisa terwujud dalam kondisi kehidupan masyarakat sekarang? Apakah hukum tentang pelarangan zina itu bisa terwujud? Apakah hukum tentang kisos itu bisa terwujud? Apakah hukum tentang jihad itu bisa terwujud? Apakah hukum tentang pelarangan riba itu bisa terwujud dalam kondisi kehidupan masyarakat kita sekarang? Ternyata tidak, ya. Maka ia butuh sebuah sistem, ya. Maka ia butuh sebuah lembaga, sebuah institusi. Dia butuh sebuah lembaga permanen, formal untuk menjalankannya. Jadi syaratnya ada dua. Dia butuh seorang pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Allah itu. Dan yang kedua, ia butuh sebuah sistem atau aturan atau sebuah institusi untuk menjalankan perintah-perintah itu. Dan kondisi sekarang, kita lihat bagaimana penguasa kita sekarang, ya, bagaimana kehidupan negeri kita sekarang, ya, bukan sistem yang berlandaskan kepada Islam, ya. Maka tentu ia butuh seorang pemimpin yang komit, yang istiqomah untuk menjalankan tegaknya hukum Allah itu. Dan ia butuh sebuah sistem yang baik, ya, sistem yang sahih. Tentu itu adalah bersumber dari Al-Khaliq. Itulah sistem Islam. Jadi syaratnya yang dua itu jika terwujud, maka takwa kolektif itu akan terwujud di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak, maka ketakwaan kolektif tak akan terwujud. Yang terwujud adalah berbagai macam kerusakan yang kita rasakan. Tak berkesudahan kerusakan itu kita rasakan hingga saat ini. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih. Berarti dari penjelasan Ustadz ada syarat ini tadi harus dipenuhi gitu, Ustaz, ya. Sangat untuk mendukung terhadap penerapan syariah kolektif ini, Ustaz. Apakah tidak mungkin terjadi ketika tidak ada kedua syarat ini, Ustaz? Syariah secara itu berdasarkan secara dari tadi, dalil nas, ya, berdasarkan dari bagaimana kita lihat af'al Rasulullah, ya, para sahabat, ya, para tabi'in, ya, bagaimana hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ketakwaan kolektif itu memang tidak bisa dilaksanakan secara individu, ya. Misalnya lah tentang melaksanakan untuk seorang pelaku zina misalnya, dia ketangkap, ya. Lantas siapa yang akan menghukumi pelaku zina itu? Jika ia menangkap orang kampung, apakah lantas orang kampung yang menghukumi pelaku zina itu? Kan tidak. Dia akan berhubungan dengan pelanggaran hukum, ya. Jadi seruan itu bisa terlaksana jika ada seorang pemimpin, ya. Jika ada seorang khalifah. Misalnya masalah riba, ya. Kalau secara individu, riba itu mungkin bisa ditinggalkan secara individu. Bagaimana dengan riba secara kolektif yang dilakukan oleh masyarakat, ya? Maka yang bisa melarang riba itu adalah seorang khalifah, ya. Maka ketika khalifah membuat pelarangan riba, maka seluruh masyarakat tidak akan ada yang berani untuk menjalankannya, ya, karena konsekuensinya akan berhubungan dengan penguasa, dengan hukum. Ya, begitu juga dengan seruan untuk menegakkan hukum-hukum Allah yang lain, ya, seruan untuk berjihad, ya, itu juga seorang khalifah yang memimpinnya, yang mengkomandoinya, ya. Jadi seruan Allah itu bisa terlaksana oleh adanya seorang pemimpin, oleh adanya seorang khalifah, ya.
Maka seorang pemimpin khalifah itu ada jika ada sebuah institusinya, jika ada lembaganya, jika ada negaranya, maka dia akan terwujud. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas program bincang-bincang Ramadan kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa, penonton setia channel Suara Zaman ya. Di bincang-bincang kali ini kita sudah sharing berbincang-bincang dari awal hingga sekarang bersama Ustaz Abu Alia berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan dan juga bulan perjuangan ya. Itu sudah panjang kita berbicara ya. Mungkin Ustaz untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz, ada kesimpulan yang bisa Ustaz sampaikan berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan. Ya, jadi kesimpulan kita untuk bincang-bincang Ramadan pada kali ini adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus totalitas dalam menjalankan semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ud'ul ilmi fisilmi kafah ya. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas ya. Kita tidak memilih mana perintah yang sesuai dengan hawa nafsu kita tidak memilih, tapi semua perintah Allah yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah harus kita buktikan ya, harus kita jalankan. Tanpa ada pilih-pilih lagi ya, baik supaya terwujud ketakwaan secara individu dan ketakwaan kolektif di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan itu sebetulnya penuh dengan perjuangan. Bagaimana sahabat Rasulullah menjalankan bulan Ramadan itu juga di tengah-tengah perjuangan ya. Banyak peristiwa-peristiwa penting itu terjadi di bulan Ramadan ya. Bagaimana perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan ya. Kemudian perang Tabuk itu juga terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan Makkah, Fathul Makkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ada perang Qadisiyah ya, perang pembebasan Irak itu juga terjadi di bulan Ramadan. Juga pembebasan Amuriah atau Turki itu juga terjadi di bulan Ramadan. Juga pembebasan Andalusia Spanyol itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya sejatinya Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Maka sekarang perjuangan kita seperti apa? Maka sekarang bentuk perjuangan kita itu adalah kita menggiatkan kembali giroh dakwah kita, menyadarkan umat kaum muslim untuk mereka kembali ketaatan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kesimpulan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Alia yang telah mau berbincang-bincang bersama kita pada kesempatan yang kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah Ustaz berikan ya dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah di bulan suci Ramadan kali ini juga ya. Semoga ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan silakan kepada para penonton setia ya, Suara Zaman untuk bisa ikut berkontribusi di channel ini dalam kebaikan, sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara silakan share video ini ya, agar kita menjadi bagian untuk menyebarkan kebaikan. Dan silakan teman-teman support channel ini juga dengan tadi ya, seperti saya katakan, dengan klik subscribe dan klik tanda loncengnya untuk support agar kami terus bisa berkarya, terus semangat untuk berkarya, memberikan video-video edukasi dan lain hal sebagainya ya di Suara Zaman. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Abu Alia dan juga para penonton setia Suara Zaman ya. Akhir pertemuan bincang-bincang Ramadan kita kali ini, saya ingin bacakan satu hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
ya ayyuhalladzina amanus tahibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul menyuruh kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Tafsir Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita salah satu bagian dari orang-orang yang cinta akan syariat ini, cinta akan Islam, dan orang-orang yang ingin Islam ini bisa menjadi satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan kita dari segala lini aktivitas kita, ya. Dan kita semoga orang-orang yang peduli dan mau berjuang terhadap hal ini. Akhirul kalam, perjumpaan kita di program Bincang-Bincang Ramadan di siaran Suara Zaman kali ini. Saya selaku host, ya, bawa acara dari program kali ini, memohon maaf atas segala kekurangan, mohon kritik dan saran untuk membangun. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.